Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله ويا أمة الله أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعته وطاعة رسوله لعلكم ترحمون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Jumat yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini. Tiada lain tujuan kita kecuali mengharapkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah, ketaatan kepadanya yang mudah-mudahan dilandasi dengan iman dan niat ikhlas karenanya, sehingga kita mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda yang dapat membahagiakan kita baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa risalah Allah Subhanahu wa taala demi kebahagiaan umatnya, termasuk kita semua. Baik kebahagiaan yang singkat dan sementara ini, terlebih-lebih lagi kebahagiaan yang abadi dan hakiki di hari akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Jumat yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, tepatnya di surah An-Nisa ayat 142. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk salat, atau apabila mereka hendak mendirikan salat, mereka melakukannya dengan bermalas-malasan. Mereka melakukannya hanya untuk riya, pamer, cuma ingin dilihat oleh sesama manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit. Ayat ini setiap kali kita baca, seharusnya
menjadi dorongan buat kita untuk mengevaluasi diri. Kita melihat diri kita masing-masing yang semenjak lahir, boleh dikata seperti itu, kita sudah diajari untuk sholat. Kita sudah dianjurkan untuk melaksanakan sholat, mendirikan sholat. Tetapi kita tidak pernah mengoreksi betapa dan bagaimana kita mendirikan sholat. Jangan sampai kita termasuk di dalam apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah, hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam lanjutan ayat? Ada 3 ciri sifat orang munafik yang disebutkan dalam ayat ini. Yang pertama, idza qamu ila shalah qamu kusala. Kona tetong ng isang pajange natatong ng inasaba magkutu-kutu. Kalau dia mendirikan sholat, dia mendirikannya dengan bermalas-malasan. Kita bisa melihat masjid-masjid yang ada di tempat kita. Kalau kita melihat persentase umat Islam yang ada, lalu kita melihat jumlah masjid yang ada, seharusnya bukan hanya hari Jumat masjid itu tidak muat dengan jumlah muslim, jumlah orang yang mengaku beriman, yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan salat. Tapi mari kita melihat kenyataannya. 50% bahkan lebih dari itu, masjid kita sampai hari Jumat pun lengang. Wal iyadu billah. Yang seharusnya, jangankan hari Jumat, mungkin Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian pernah mendengar perkataan orang-orang Yahudi, perkataan orang-orang yang menindas Gaza, menindas Palestina sampai hari ini. Kalau Anda ingin menang, ingin mengalahkan kami, maka jadikanlah sholat 5 waktumu seperti sholat Jumatmu. Ini kita jadikan ukuran. Kojumai lagi, nama kuramu patau tertarik. Masih belum tergerak hatinya untuk melaksanakan sholat Jumat. Bagaimana dengan sholat yang lain? Kenapa? Karena masih banyak di antara kita yang mengaku muslim, bahkan mengaku mukmin, belum mengoreksi diri. Jangan-jangan saya termasuk ke dalam golongan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau dia mendirikan sholat, dia mendirikan dengan bermalas-malasan. Koelok si napugaus, koelok si mak bereja mak laos.
Kalau di sana menguntungkan, pergi. Kalau tidak, di rumah aja cukup. Ya. Bahkan ada yang mengatakan, untuk apa ke masjid? Di rumah saja cukup kok. Yang penting hatinya. Tanpa terus terang, ini mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bersih hatinya. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sakit sekalipun hadir ke masjid untuk salat berjamaah. Lalu ada yang berani mengatakan, meskipun di rumah kalau hatinya bersih, niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, cukup. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, ciri sifat orang munafik adalah yuraunan nas. Elok midita di padan narupa tahu. Istilah yang sering saya sampaikan di sini. Aga nasa tahu kodek pulau di masjid na iya pengurus masjid. Aga nasa jamaah kodek pulau na iya ketua pengurus. Aga nasa jamaah, aga nasa padat tarupa tahu. Ko iya pa pulau di masjid ko elok kidireke cerengange napa ya tosi bendahara. La haula wala quwata illa billah. De nang kana palisu di alena maka da aga na sepuang Allah taala ya parenga dalle yang memberikan semuanya. Lalu ketika saya dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mamatu matu cinampe pura pi laba pi bere jamaah apa metama. Jarang sekali kita mengoreksi diri, termasuk yang berbicara. Padahal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, siapa yang tidak kenal Umar? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau bertanya kepada Hudzaifah, sahabat pencatat yang disuruh mencatat nama-nama orang munafik. Ya Hudzaifah, detoy gagasekku tu. Jangan-jangan ada nama saya di situ. Tapi ini amanah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hudzaifah, tidak membocorkan ini sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Yang ingin kita sampaikan adalah Umar bin Khattab mengkhawatirkan dirinya termasuk ke dalam golongan orang munafik. Nah ini dekang kadireki ngaleta. Tidak pernah kita mengoreksi diri, tidak pernah kita mengevaluasi diri. Apa saya tidak termasuk dalam ayat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina majepu ya dia sengit atau munafik. Masalahnya bukan hanya sampai di sini, Pak. 3 ayat setelahnya itu disebutkan ancamannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ya rotu munafik onronna paling mariau arirana kae. Nah, ciri yang ketiga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sifat orang munafik, wala yadhkuruna Allaha illa qalila. De namaringeran di puang Allah Subhanahu wa taala riala sempajanna sangadina cetemi. Yang seharusnya kita sholat mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan itu diperintahkan oleh Allah.
Aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingat aku. Namanya gak tahu. Ini anekdot tapi kayaknya kejadian. Katau tak be agagan. Engka anu nasapa. Nade naulen runtu ki. Mas sempaja manena runtu. Tega nataro gunci ngotona, kega nataro gunci motorona. Ya. Nasapa dena runtu. Senalo mas sempaja na ngerang. Oh, koroi. Tania po ngala ta'ala na ngerang. Yang seharusnya di dalam salat kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Inna fis salati la syughula, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam salat itu ada kesibukan. Sibukkan dirimu mengingat Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan sahabatnya, mengingatkan orang-orang yang ada di belakangnya. Sallu salata muwaddi'in. Salatlah seolah-olah engkau salat terakhir. Pada saya ini paling ngeramu di puang Allah Subhanahu wa taala. Yang ingatan itu membuat kita khusyuk. Yang jaminannya apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Mu'minun. Jaminan bagi orang yang beriman itu salah satu cirinya adalah mendirikan salat dalam keadaan khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman itu. Yang salah satu cirinya adalah kalau dia salatnya khusyuk. Artinya jaminan kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah salatnya khusyuk. Bagaimana bisa khusyuk kalau ya mendengaran ibu Allah taala nasabat natapkeun Allahu akbar. Mau ruku Allahu akbar. Tapi antara takbiratul ihram dengan ruku apa yang dia ingat? Jangan-jangan ada di antara kita seperti apa yang pernah kita sampaikan bahwa ada jamaah dari Imam Malik rahimahullah yang ketika beliau bertanya, apakah saya biasa melakukan sholat zuhur yang seharusnya 4 rakaat ini? Pernah melakukan cuma 3 atau bahkan pernah 5. Ada salah satu di antara mereka yang mengatakan, tidak pernah wahai imam, selalu pas 4. Magimu yakik kale bahasa kita. Nasabah erok di pasayeng kapak toko. Ketika Anda takbir pertama saya ingat toko 1. Bangkit rakaat kedua ingat toko 2. Bangkit rakaat ketiga ingat toko 3. Bangkit rakaat keempat ingat toko 4. Dan tidak pernah Anda berdiri padahal sudah habis ingatan saya pada semua toko. Artinya tidak pernah Anda lebih. Dan belum pernah masih ada di toko 3 Anda sudah duduk tahiyat terakhir. Artinya tidak pernah Anda kurang. Apa kata imam? Beliau mengusir orang ini keluar dari majelisnya. Artinya sekian lama kamu salat hanya seperti ini. Ingatanmu hanya sedikit kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Jumat yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali melihat, mentadabburi ayat ini. Kalau kita kembali nanti
buka surah An-Nisa ayat 142 sampai 145. Saya hanya mengambil dua saja. 142, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Dan 3 ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini mendorong kita untuk mengevaluasi sejauh mana salat kita yang kita dirikan sejak kecil, bahkan bisa dikata letu kelok mati nama pakumu paru bateta mas sempajang. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dalik. Ja'alni Allahu iyyakum minal 'amilina wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb. Fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Innal hamdalillah wa inna syukra lillah wa inna thanaa'a kullahu lillah. Thumma salatu wassalamu ala Rasulillah alaihi afdhalus salati wa atammut taslim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ahdhukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulih la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Jumat yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini saya ingin menambahkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, mengingatkan kita tentang pentingnya salat. Bahkan kita boleh mengatakan salatlah yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Salat yang dapat membahagiakan kita dunia dan akhirat. Tapi kenapa banyak orang-orang yang mengaku muslim melalaikan, mengabaikan salat ini? Dia sengi sempajang, Bapak dan saudara sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Napai mak jenek ta napal lolok mana ni dosa-dosa ta? Napai mak jenek. Dek patas sempajang. Onco pasti kota pau memeton. Dilakukan dengan dasar iman. Jangan melakukan seperti yang disebutkan dalam ayat tadi. Wujudnya datang, tapi ruhnya kemana? Jasadnya hadir, tapi tidak tahu batinnya kemana. Yang seharusnya dua-duanya ada. Kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan ingatan yang banyak. Meskipun kita harus mengakui bahwa sekhusyuk-khusyuknya orang itu pasti dipelesetkan oleh sesuatu. Termasuk yang pernah menimpa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengujinya, siapa yang terkhusyuk akan mendapatkan hadiah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, saya tidak bisa khusyuk 100%. Kenapa? Pada saat saya mau salam, saya teringat dengan hadiahmu. Sehingga kita jangan putus asa. Kita jangan mengatakan dek matona ulai. Tidak, usahakan.
Mari kita berupaya bagaimana supaya kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala, mulai dari takbiratul ihram sampai kita salam. Yang mudah-mudahan dengan itu kita mendapatkan kekhusyuan dan dengannya kita mendapatkan kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mari kita menundukkan mata hati dan kepala kita untuk beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga istighfar dan doa kita di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa aqimis salat.